Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tutorial untuk teman-teman di tugas yang keempat, tipe yang ketiga untuk materi error correction model. Baiklah, datanya sudah ada. Di sini ada ROA untuk data variabel Y-nya, kemudian FDR untuk variabel X-nya. Data yang digunakan merupakan data bulanan yang dikumpulkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Baik, kita langsung masuk ke Fuse, kita klik Fuse-nya. Create a new Fuse work file, kita bulanan 2017 sampai dengan 2020. Kita klik OK. Kemudian kita klik Quick Empty Group, kita masukkan datanya. Seperti ini, kita copy. Kemudian kita beri nama. Di sini ada ROA, kemudian yang ini ada FDR. Sudah selesai untuk penginputan variabel X maupun variabel Y. Kita bisa langsung mulai di analisisnya, mulai dari bagaimana cara mengeluarkan statistik deskriptif sampai nanti yang terakhir adalah pengujian asumsi klasik. Kita klik FDR, kemudian klik ROA, klik kanan, open as group, kemudian kita klik view, deskriptif statistik, common sample. Di sini kita sudah dapatkan untuk statistik deskriptifnya. Teman-teman bisa ngambil sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Kita freeze, kita kasih nama. Yang pertama adalah stat deskriptif. Selesai untuk statistik deskriptif, bisa kita keluarkan, delete yes. Kita mulai dari ROA terlebih dahulu, kita akan menggambar grafiknya. Gambar grafik ini kita gunakan untuk lebih memudahkan kita di dalam membuat atau mendeskripsikan data. Ini ROA-nya sudah dapat, kita freeze. Oke, name 2 ROA grafik. Selesai di ROA, ini tidak usah ditutup, kita ke FDR. Jadi FDR, view, graph. Oke. Hasilnya seperti ini, kita freeze. Kita kasih nama 2 FDR grafik. Jangan menggunakan strip atas ya. Jadi dia nggak mau. FDR. Nah kayak gini dia nggak mau, strip ini kayak mau. Jadi rada-rada hati-hati aja. 2 FDR grafik. Nah, karena kita sudah selesai di grafik baik FDR maupun ROA, teman-teman bisa lanjutkan pengujiannya di pengujian stasionaritas baik untuk ROA maupun untuk FDR. Kita lakukan di ROA terlebih dahulu, jadi klik view, kemudian unit root test, level, kita klik OK, dan kita dapatkan probabilitasnya sebagai berikut. Dia lebih besar dari alpha sehingga kita harus melakukan first difference atau harus mencari nilai first difference-nya. Kemudian karena dia tidak stasioner, maka kita nanti akan melakukan pengujian first difference. Kita freeze dulu, kita kasih nama. Ini nomor 3 gitu aja ya. ROA stasioner. Ini level. Nah, kalau level dia ternyata dia tidak stasioner, dia lebih besar dari alpha, maka kita bisa melakukan pengujian stasionaritas pada tingkat first difference. View, unit root test, first difference, klik OK, ternyata dia sudah kurang dari alpha. Kita freeze, kita kasih nama 3, kemudian ROA, stasioner, ini first. Selesai untuk level dan first, ternyata ROA dia stasioner pada tingkat first difference, maka nanti yang kita gunakan atau yang kita pakai kemungkinan besar ada data yang first difference. Kita close dulu, kita lanjutkan untuk yang FDR. Teman-teman bisa klik view, kemudian unit root test,
level, automatic, intercept, klik OK. Ternyata probabilitasnya 0,7. 0,7 ini lebih besar dari 0,05 sehingga datanya tidak stasioner. Saya freeze, saya kasih nama 4 FDR stasioner. Stasioner ini level. Nah, karena dia tidak stasioner pada tingkat level, teman-teman harus melakukan first difference atau didifferensikan. Kemudian dicek apakah dia sudah stasioner atau tidak. View, kemudian unit root test, first difference, klik OK. Ternyata nilai probabilitasnya sudah kurang dari alpha, berarti dia sudah stasioner. Kita freeze, kita kasih nama 4 FDR stasioner first. Selesai untuk pengujian stasioneritas baik yang ROA maupun FDR, dan ternyata kedua variabel ini dia terintegrasi atau stasioner pada tingkat yang sama, yaitu pada tingkat first difference. Kecurigaan kita karena dia stasioner pada tingkat yang sama, kemungkinan besar dia nanti ada kointegrasi. Kita akan coba mengecek selanjutnya, yaitu mengecek kointegrasi dengan terlebih dahulu kita membangun model jangka panjang. Quick estimate equation, kita tulis ROA spasi C spasi FDR. Nah, kita dapatkan model jangka panjang, kita freeze dulu, kita kasih nama, ini nomor 5, jangka panjang. Nanti teman-teman bisa mendeskripsikan model jangka panjangnya ini sesuai dengan tempat yang dibutuhkan atau tempat yang sudah disediakan. Saya lanjut ke model kointegrasi, klik proc, make residual series, saya tulisnya adalah ordinary, ini disebut ECT, saya klik OK. ECT ini kemudian langsung kan dia keluar. Kita akan menguji apakah dia ada kointegrasi atau tidak dengan cara klik view, unit root test, kita pilih level. Jadi kalau kointegrasi itu ada di bagian unit root level. Kalau di yang lain berarti dia tidak ada kointegrasi. Unit root level, intercept, automatic. Ternyata probabilitasnya adalah 0,0015. Jadi di sini di tipe yang ketiga ternyata dia ada kointegrasi. Kita freeze, kita kasih nama. Nomor berapa itu? Berarti 6. Kointegrasi. Sebelum lanjut biar nanti dia tidak banyak yang hilang, ini saya name dulu. Model jangka panjang. Biar dia tidak hilang, kita close dulu, kemudian kita save. Biar tidak hilang, nanti tiba-tiba hilang teman-teman, aduh kok hilang gitu ya. Nah, ini tipe yang ketiga. Selesai tadi masuk di kointegrasi. Kalau sudah kointegrasi, kita masuk ke model jangka pendek. Klik quick estimate equation. Silakan diulangi sama dengan saya, D dalam kurung ROA spasi C, D dalam kurung FDR, kemudian ECT dalam kurung min 1. Jangan lupa ECT nya adalah negatif 1. Kalau sudah klik OK, saya kasih nama dulu, name, model jangka pendek. Kemudian saya freeze, saya kasih nama, dia berarti nomor 7, jangka pendek. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman bisa mendeskripsikan hasil ini sesuai dengan apa yang ada di format, sesuaikan dengannya di sana, kira-kira dia berpengaruh atau tidak, berapa sih R-square-nya, apakah dia secara simultan atau parsial dia berpengaruh atau tidak. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang model jangka pendek, teman-teman biasanya diminta untuk melakukan pengujian asumsi klasik. Teman-teman klik view, residual diagnostic, histogram normality test. Dari hasil ini ternyata dia tidak normal, maka teman-teman nanti lebih jauh bisa melakukan beberapa pengujian biar dia bisa berdistribusi normal. Saya freeze, saya kasih nama 8 normalitas. Kalau sudah di pengujian normalitas selesai, kita masuk pengujian selanjutnya, view, residual diagnostic, heteroscedasticity. Ternyata di sini dia terjadi hetero, nggak apa-apa, karena di sini dia kurang dari alfa. Kalau terjadi hetero nanti gimana gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kita
tuliskan apa adanya dulu bahwa dia ada heteroskedastisitas. Nanti kalau teman-teman mau nyoba biar gimana sih dia penyembuhannya biar tidak terjadi hetero, salah satunya adalah melakukan transformasi pada data yang kita miliki. Atau kita coba buka yang lain, kalau dia bersepakat tidak memenuhi, kita coba hetero yang lain, kira-kira terpenuhi nggak? Harvey, oh Harvey terpenuhi. Jadi kalau tadi yang di bersepakat dia tidak terpenuhi, kalau misalkan terpenuhinya di Harvey, teman-teman bisa pakai yang bagian Harvey. Kalau enggak, coba kita yang lain, histogramnya. Kalau Glatzer dia juga tidak memenuhi. Coba di Arch dia memenuhi. Jadi di sini teman-teman bisa memilih salah satu metode yang ada di heteroskedasticity. Kira-kira yang memenuhi asumsinya teman-teman yang mana? Tadi di bagian sini ternyata dia kalau heteronya ingin terpenuhi dia pakai yang bagian Harvey. Jadi boleh pakai yang bagian Harvey. Jadi ternyata di sini kalau Harvey dia terpenuhi. Jadi di sini saya freeze. Saya kasih nama nomor 8 itu heteroskedasticitas. Jadi tidak harus pakai bersepakat. Jadi kalau misalkan di bagian yang lain dia terpenuhi, ya teman-teman pilih bagian yang lain aja. Terus setelah hetero kita masuk auto, view, residual diagnostic, serial correlation LM test. Lihat di bagian OBSR square, ternyata dia lebih besar dari alpha. Berarti autokorelasinya terpenuhi atau tidak terjadi autokorelasi. Nomor 8, autokorelasi. Kemudian yang terakhir adalah multikolinearitas, view, residual koefisien diagnostik, varian inflation factor, ternyata dia kurang dari 10. Jadi kalau kurang dari 10 maka kita bisa katakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Sebenarnya kebetulan di tugas yang kita pakai di sini di baik tugas 1, tugas 4 tipe 1, 2 maupun 3 karena variabel yang digunakan hanya 1x 1y, jadi kemungkinan untuk adanya multiko itu sangat rendah. Jadi multiko itu bisa dicek atau dipakai biasanya kalau dia variabel x-nya dia lebih besar, lebih dari 1. Kalau sebenarnya 1, sebenarnya multiko tidak harus dilakukan. Baik, itu untuk tugas keempat tipe ketiga, semoga bisa membantu. Nanti kita akan lebih jauh membahas atau mendiskusikan hasil yang sudah teman-teman dapatkan dari output ini. Nanti kira-kira cara bacanya gimana. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.